Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yusuf warahmatullahi Maulana. wabarakatuh. Masya Allah. Terima Sehat. kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita di Litra Muda Suban Bekasi. Secara ngobrol-ngobrol dengan tokoh, mudah-mudahan bisa menginspirasi anak muda untuk terus bertumbuh dan juga berkembang lebih baik Amin, terus. amin. Insya Allah. Terima kasih Kang Yusuf ya. Amin. Seperti biasa kita sebelum masuk ke yang lebih jauh, perkenalan dulu. Baik. Namanya Yusuf Maulana itu dong atau masih ada tambahan yang lain? Iya, itu aja. Itu aja. Sampai ditambah bin ada nanti. Oh, tapi nggak ada Muhammad Enggak, Yusuf itu Maulana aja. gitu. Aslinya mana Kang? Asli dari Lampung Selatan. Lampung Selatan. Itu apa namanya? Yang Natar itu? Ya, pesantren Al-Fatah Ya. yang ada di Muhajirun. Memang Lampung Selatan. lahir dan besar udah di situ. Lahir besar di Lampung. Ya, di sekitar situ. Berarti sekolah juga di situ ya? Sekolah dari mulai RA, TK, iya. sampai lulus aliyah di sana. Kalau SMA. kuliahnya? Nah, kuliah saya di Mahat Albir, Universitas Muhammadiyah Makassar. 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 Jauh ya? Ya, lumayan. Tapi dekat, cuma 2 jam dari Jakarta. Oh iya, kalau pakai pesawat. Itu gimana ceritanya bisa nyampe Albir Makassar? Nah, dulu itu cita-cita saya kan memang pengen kuliah di Timur Tengah nih. Sampai ya terinspirasi dari beberapa asat kita, alumni kita yang sudah kuliah di Saudi. Carilah kita akses informasi. Sampai ya akhirnya dapat informasi di Lipia dan juga di Arroya Sukabumi. Bahkan di Lipia pun sudah store berkas. Sampai pada akhirnya pas waktu ujian setelah Lebaran saya sudah dapat telepon dari teman, ayo kita kuliah di Albir, Albir di Makassar, beasiswa full, kurikulum seperti Lipia, dosen-dosen sama dari Timur Tengah. Oke, gas, Bismillah, berangkat, langsung diterima di sana. Setelah saya diterima di sana, kemudian tanya teman-teman yang daftar ke Lipia gimana, ada yang terima? Ternyata belum juga dapat hasil. Alhamdulillah saya udah dapat di Makassar dan teruskan sampai alhamdulillah selesai kuliah sampai 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Oh iya, standarnya Lipia kan segitu ya? Kurikulum Lipia memang seperti itu. Berarti jurusannya apa? Kalau S1-nya Ahwal Syakhsiyah atau orang bilang ya Qismu Syariah. Syariah seperti Lipia. Oh, seperti di Lipia. Itu 7 tahun? Apa memang langsung S2 jadi 7 tahun? Oh enggak. Jadi sebelum masuk S1 kita masuk EIDAT dulu, persiapan bahasa Arab itu 2 tahun. Setahun itu kita ada pengabdian ke masyarakat, baru masuk S1 lagi 4 tahun. Jadi 7 tahun. S1-nya doang sebenarnya 4 tahun ya, tapi persiapan dan juga pengabdiannya. Pengabdiannya. Kurang lebih. Berarti secara ini memang bahasa Arabnya, dan saya kebetulan udah sering lihat sebenarnya kan di beberapa kesempatan Yusuf ini jadi translator ya, jadi penerjemah bahasa Arab. Alhamdulillah. Dari situ berarti dari apa namanya hasil dari kuliah itu? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya bahkan nggak terbayang bahkan jadi penerjemah di masa sekarang. Karena dulu waktu kuliah pun nggak ngebayangkan akan praktek terjun di dunia penerjemahan. Tapi karena situasi dan kondisi kita didorong, di saat itu saya terjebak ketika mengikuti kajian di Fatah Muhajirun. Penerjemah aslinya ini lagi berhalangan. Tiba-tiba MC ini nunjuk, Mas Yusuf, tolong bantu terjemah ya. Saya bilang, saya belum pernah terjemah sekalipun. Bismillah, kan punya ilmu. Ya, Bismillah. Alhamdulillah, pertama kali tampil, langsung live streaming YouTube. Dan alhamdulillahnya lancar. Nah, dari situlah punya semangat, wah saya bisa ya ternyata. Gitu. Berarti jadi secara resmi udah sering kan jadi penerjemah ya? Jadi mulai 2020. 2020. Dari mulai 2020 itulah pertama tampil pas Covid. Masih zaman-zamannya ini ya, banyak Zoom gitu ya. Iya, Zoom. Jadi webinar. Ya, alhamdulillah. Ya memang dulu ini masih muda, penerjemah. Jadi memang secara kalau di pondok berarti juga ini pengaruh nggak bahasa Arab waktu di pondok? Nah, basic bahasa Arab awalnya itu justru dari Lampung. Al-Fatah Lampung, dari kita mulai TK itu dapat kosakata udah banyak. Kemudian sampai tingkat MI, Sanawiyah, Aliyah itu kosakata dengan kita ikut talqin, muhadharah, dengan imla, dengan semua basic itu melekat di pikiran kita. Sampai waktu kuliah itulah kita mulai praktek dengan lingkungan yang berbasis pesantren mahasiswa, diberlakukanlah hukuman bagi siapapun yang berbahasa selain bahasa Arab akan kena iqab, hukuman berupa denda, setiap kata dinilai Rp10.000. Mahasiswa mana yang tidak kaget dengan peraturan itu? Kita akhirnya ya walaupun dengan bahasa-bahasa terjemahan di Indonesia ke Arab kan itu yang penting praktek lah. Jadi kosakata yang dulu yang kita sudah hafal dari sekolah, kita keluarkan, kita susun, akhirnya berkembang. Lama-lama terbiasa dan sampai akhirnya
peran pengantar bahasa kuliah pun full berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Bertahap dari I'dad itu pertama masih 70%, 50%, akhirnya di semester 4 persiapan itu full berbahasa Arab. Berbahasa Arab. Nanti sampai S1 full juga berbahasa. Jadi alhamdulillah di situ terbantu dari situ. Nah, ini kadang ada, saya sendiri masih bingung antara bahasa Arab dengan sastra Arab. Beda-bedanya. Beda. Kalau saya kan lebih ke sebenarnya kan pendidikan bahasa Arab lah. Kalau di awalnya tuh I'dad tuh kita setara dengan pendidikan. Jadi kita belajar bagaimana belajar bahasa Arab untuk menyampaikan dan juga untuk mengajar. Nah, adapun sastra Arab dia lebih ke ilmu sastranya. Jadi balaghah, adab dan seterusnya itu pendalaman ke nilai-nilai sastranya, sejarahnya dan seterusnya. Nah, tapi kita juga belajar pengantar-pengantarnya. Tapi secara cara penggunaan itu memang lebih mendalam yang ke sastra Arab sebenarnya. Tapi secara praktek kita alhamdulillah memang full di praktek. Sudah di praktek sama di keperluan resmi kayaknya lebih ke bahasa Arab. Bahasa Arab. Baik. Nah, Kang Yusuf ini sebenarnya tadi selain sebagai penerjemah yang sudah biasa, juga sebagai sekjen AWG. Aqsa Working Group. Apa itu? Sebuah lembaga. Saya ada akso-aksonya. Ya. Jadi sedikit cerita ya tentang Aqsa Working Group. Jadi pengalaman kami pertama terjun diamanahkan sebagai pengurus di Aqsa Working Group itu sejak di Lampung, sejak 2020 itu. 2020. Sejak COVID kan awalnya saya mengajar di Batam. Karena COVID, mengajar online, saya pulang ke Lampung, mengajar secara online dan diaktifkan sebagai pengurus di AWG Biro Lampung. Saat itu masih namanya Biro Lampung. Sekarang sudah menjadi wilayah Lampung. Nah, di sana ikut gabung kegiatan apa saja yang berkaitan sosialisasi tentang kepastian saya gabung sambil mengajar. Nah, kemudian 2022 awal dipindahkan ke Cilengsi, Al-Fatah Cilengsi untuk mengajar. Bukan mengajar, justru lebih ke tentang ke AWG-nya langsung. Jadi nggak ngajar lagi, belajar di AWG, magang lah bisa bilang. Itu di bagian litbang, kemudian bendahara, sampai akhirnya sekretariat, sampai pada akhirnya sampai menjadi diamanahkan di bagian sekjenan ini ke sekretariatan. Tentu pengalaman yang sangat berharga. Saya belajar dari bagaimana awal mulanya AWG berdiri itu kan 2008. 21 Agustus 2028. Ini adalah hasil dari konferensi internasional tentang Al-Quds, di mana berkumpulnya tokoh para kedubes dari berbagai negara Timur Tengah, baik tingkat nasional maupun internasional, membicarakan ini masalah Aqsa harus segera diurus dengan fokus, dengan lembaga yang fokus. Ada yang fokus itu ya. Di saat itulah kita mengambil tanggal 21 Agustus itu adalah hari pembakaran Masjid Al-Aqsa. Mana ada seorang Yahudi yang dia berkeyakinan Yahudi ekstremis ya. Jadi sangat membenci Masjid Al-Aqsa, sehingga pada saat di tahun 60-an kalau nggak salah dia melakukan aksinya itu dilindungi oleh tentara Israel di 21 Agustus itu. Maka di saat itulah berdirinya negara OKI ya. Organisasi kerjasama itu ya. Kerjasama Islam itu berdiri di situ karena masalah itu. Dan AWG juga, Aqsa Working Group berdiri karena masalah itu juga. Sesuai namanya Aqsa, jadi fokus kita adalah Aqsa. Kelompok kerja untuk fokus masalah itu. Masalah Aqsa. Sejak 28 sampai saat ini, jadi sudah hampir 17 tahun. Iya, 17 tahun. Nah, waktu itu tokohnya siapa yang menggagas itu? Nah, penggagas awalnya itu pendiri AWG pertama Imam Muslimin kedua itu Imam Muhyiddin Hamidi, Allah yarham. Kemudian yang imam sekarang Imam Yakhshallah Mansur. Kemudian yang ada Pak Allah yarham Bapak Soni Sugema. Kemudian ada beberapa tokoh dari lembaga lain yang juga bergabung. Tapi yang saya hafal ingat 3 ini. Nah, dari 3 tokoh ini sampai sekarang alhamdulillah yang masih hidup sampai sekarang tinggal yang Imam Yakhshallah Mansur. Yang lain sudah banyak yang meninggal dan meninggalkan jejak perjuangan yang harus kita lanjutkan. Iya. Termasuk yang baru terjadi kemarin di tahun ini ya, presidium tahun lalu ya. Ketua presidium. Iya, cukup itu sangat menggembarkan tapi bagi saya itu sebuah akhir yang baik karena dia menyelesaikan agenda besar kita ya. Amanah. Ya waktu itu kan acara kita punya agenda tahunan ya, apa bulan solidaritas Palestina ya. Jadi salah satu kegiatan AWG itu yang memang 70 atau 80% kegiatannya adalah sosialisasi, edukasi tentang pentingnya pembebasan Masjid Aqsa dan mempersatukan umat
atau umat manusia seluruhnya untuk sama-sama fokus membebaskan Masjid Al-Aqsa dan juga kemerdekaan Palestina. Nah, di bulan November kita punya kegiatan full 1 bulan yang kita namakan Bulan Solidaritas Palestina. Awalnya pekan. Iya, saya masih ingat. Awalnya pekan. Tahun 2021 saya ingat awalnya digagas bulan November tuh di tahun 2021 dinamakan pekan. Jadi akhir bulan November kita ambil kegiatan 1 pekan. Nah, berkembang di tahun 2022 kita kembangkan jadi bulan sampai sekarang. Dan ini adalah tahun yang kelima berarti ya. Tahun kelima menjadi bulan Solidaritas Palestina. Nah, alasan setidaknya ada 4 sampai 5 alasan mengapa kita ambil November ini menjadi apa aja itu? Bulan Solidaritas Palestina. Yang pertama, tanggal 2 November adalah hari deklarasi Balfour. Deklarasi Balfour adalah secara kertas yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris kepada orang-orang Israel, orang-orang bangsa Yahudi, silahkan kalian datang ke Palestina, itu tanah buat kalian. Itu deklarasi Balfour. Sejak 2 November itulah bangsa Palestina menghadapi nestapa yang begitu berat, mereka harus terusir dari negaranya sendiri. Kemudian di tanggal 11 November itu adalah wafatnya Yasir Arafat, Presiden Palestina, Presiden PLO Palestina tahun berapa ada suatu negara Arab lah yang dia wafat, dan itu menjadi sejarah bagi bangsa Palestina. Kemudian tanggal 15 November adalah hari deklarasi kemerdekaan Palestina. Yang walaupun sampai saat ini kemerdekaan mereka belum sepenuhnya didapatkan. Nah, kemudian tanggal 29 November adalah Hari Solidaritas Palestina Internasional yang disampaikan oleh PBB. Dan itu sejak tahun lalu PBB sudah menyerukan dan itu terus kita gaungkan sampai saat ini. Bahkan ada juga 20 November adalah Hari Intifadah, perlawanan bangsa Palestina. Di bulan November juga. Jadi November ini penuh dengan sejarah perjuangan bangsa Palestina untuk memperjuangkan. Maka dengan dasar itulah kita jadikan November sebagai bulan Solidaritas Palestina. Ini tadi tahun kelima ya? Jadi tahun ini adalah tahun kelima. Berarti kalau tadi tokoh-tokohnya sekarang yang aktif Mas Yusuf kan sebagai sekjen. Saya sebenarnya kadang agak bingung, ada presidium, ada ketua presidium. Berarti presidium ada berapa sekarang? Nah, jadi kepemimpinan di Aqsa Working Group pada awalnya itu hanya 3. Ketua umum, sekretaris, bendahara. Nah, itu sejak 2008 berdirinya, 2008 berdiri sampai 2020. Itu Ustadz Agus Sudarmaji, ketua pertama yang memimpin Aqsa Working Group kurang lebih 12 tahun ya, kurang lebih. Beliau memimpin dari awal sampai 2020. Sampai pada akhirnya beliau dilepas amanatnya dan diangkatlah oleh pembina, oleh Imam Muslimin, 3 orang menjadi presidium. Jadi sistem presidium itu adalah 3 kepemimpinan, tapi berbagi tugas. Tetap ada ketuanya, ketua presidium dari 3 itu. Nah, ketua presidium yang pertama adalah Ustadz Ansarullah, Muhammad Ansarullah, yang disebut Mas Ansor, itu sejak 2020 sampai 2022 selesai. Nah, kemudian digantikan oleh ketua presidium yang kedua adalah Ustadz Nur Ikhwan Abadi, Syahid Nur Ikhwan Abadi, Allah yarham. Itu sejak 2022 sampai 2024, sampai akhir hayatnya beliau itu adalah masa akhir beliau sebagai ketua presidium, masa bakti, dan juga beliau merangkap sebagai ketua panitia Bulan Solidaritas Palestina di 2024. Dan saya sebagai sekretarisnya beliau betul-betul merasakan bagaimana perjuangan beliau ya, sebagai ketua presidium, juga merangkap ketua panitia. Dan itu sangat padat agenda beliau, dan bahkan ya tinggalnya beliau di Lampung, keluar di Lampung, rumah di Lampung, bolak-balik Cilengsi, sampai ya bisa dibilang seminggu saya bolak-balik, bahkan banyakkan di sini pada di Lampung. Sampai meninggalnya itu beliau baru saja menutup kegiatan Novembernya itu di tahun lalu, di 29 November di gedung DPR. Tanggal 30-nya beliau sedang ada agenda di Cirebon. Pulang dari Cirebon mau ke Lampung lah, terjadi insiden kecelakaan. Beliau meninggal di tempat. Ya, saya merasakan ketemu dengan beliau, dan saya akui beliau orang yang tawadu ya. Karena waktu itu saya menjadi bagian yang apel 1000 relawan yang di Cibubur. Apel 1000 relawan. Kebetulan saya dia amanati untuk menjadi tim acara. Ketemu beliau, terus Mas tolong minta dibilangnya, masih minta tolong. Waduh, setelah video aja ketemu, Mas minta tolong diprintkan. Waktu itu ngeprint name tag buat tokoh-tokohan yang hadir. Makanya cukup mengagetkan, saya baru itu berinteraksi secara langsung ya. Kan biasanya mungkin lihat beliau, baru kali itu tuh berinteraksi, terus kemudian beliau wafat. Tapi ya sisi positifnya beliau sedang menjalankan tugasnya. Nah, terus berarti lanjut. Tadi kalau sekarang 5 ya?
atau masih 3? Masih tetap 3. Tiga. Jadi setelah meninggalnya Nur Ikhwan Abadi tahun lalu, maka diangkatlah pengganti beliau sebagai anggota presidium itu Ustadz Rifa Berdani Arifin. Jadi, nah ketuanya sekarang ketua presidium naik lagi Ustadz Ansarullah. Jadi Ustadz Ansarullah memimpin lagi sebagai ketua presidium, anggotanya tetap 2, yaitu Mas Rifa dengan Ustadz Rustam. Rustam ya. Dan ini bulan-bulan ini juga masih banyak kegiatannya. Kemarin kayaknya bahkan di pekan kemarin ada 3 yang berbarengan ya. Ya, jadi kalau kegiatan ya, memang kegiatan kita karena tadi ya dari awal saya sampaikan 80% itu edukasi, sosialisasi ke masyarakat. Jadi kegiatan edukasi kita ya berupa pelaksanaan webinar yang rutin setiap pekan tuh hampir ada webinar. Kemudian juga sosialisasi kita berupa aksi damai. Setiap Jumat kita punya aksi rutin di depan Kedubes Amerika. Ya, sekalian kita ngundang nih teman-teman yang mau gabung silahkan langsung di Kedubes Amerika setiap Ba'da Asar hari Jumat ya. Kecuali ada kegiatan lain kita akan infokan. Tapi setiap tidak ada kegiatan lain kita akan aksi depan Kedubes. Nah, kemudian juga di antaranya juga kita juga menyalurkan bantuan, tapi porsinya nggak banyak. Karena kondisi saat ini kan kita tahu nih, sudah hampir 2 tahun Tufanul Aqsa yang itu ya, tercetus dan sekarang jadi genosida. Kenapa disebut genosida? Karena memang ciri-ciri disebut genosida sudah nampak sekali. Di mana mereka dilaparkan, kemudian diblokade, kemudian dibunuh, dirampas haknya, semua dilakukan. Dan itu secara sistematis terstruktur, dan kita bisa lihat nyawa yang sudah syahid itu sudah lebih dari 60.000. Dan yang tertimbun bangunan sudah berapa puluh ribu yang nggak ketahuan. Belum anak-anak, ibu-ibu jadi korban. Banyak. Jadi untuk info kegiatan punya ini ya, apa akun Instagram ya? Ada. Nah, untuk informasi teman-teman, kalau kita mau dapatkan informasi update tentang kegiatan, tentang rencana kegiatan Aqsa Working Group selama yang akan terjadi beberapa hari kemudian, kita bisa akses pertama di website aqsaworkinggroup.co.id atau di aqsaworkinggroup.com. Kemudian yang kedua di Instagram, Aqsa Working Group, itu yang Instagramnya. Kemudian di Facebook juga ada Aqsa Working Group. Kemudian YouTube juga ada Aqsa Working Group. Nah, untuk YouTube ini biasanya kita untuk live streaming aksi, live streaming webinar. Nah, kalau untuk flyer, untuk informasi dan juga update-update tentang kondisi terkini itu di Instagram. Banyak di Instagram. Ya, berarti Instagram lah kebanyakan ini ya. Terus satu lagi, saluran WA. Ya, sekarang lagi musim saluran WA itu ya. Jadi nanti bisa dicantumkan linknya ya. Lanjut, kayaknya kemarin saya juga sempat lihat-lihat di Instagram yang hari ini presidiumnya salah satunya Rifa itu yang sedang berangkat ke Tunisia. Agenda apa itu? Ya, untuk kegiatan saat ini yang masih berlangsung dan masih terus berjalan itu namanya Sumut Global Flotilla to Gaza. Jadi Sumut ini sebuah nama program yang diinisiasi oleh lembaga NGO dari Malaysia namanya Cinta Gaza Palestina, yang dipimpin oleh Ustadz Nazir, yang mana beliau adalah relawan Gaza yang pernah tinggal di Gaza dan menikah dengan warga perempuan Gaza, dan bahkan merawat 3 anak syuhada yang beliau rawat dari istrinya itu. Mencetuskan sebuah program, dan beliau datang ke kantor AWG kita ke Cibubur, mengundang AWG untuk bergabung dalam program. Dan kita sambut baik, dan dari pembina mengarahkan silahkan ikut sebanyak-banyaknya untuk dalam program ini. Nah, kehadiran Presidium Ustadz Rifa dan Mas Farid pertama ke Kuala Lumpur menghadiri undangan preskon, konferensi pers untuk launching program Sumut ini. Sumut ini yang dihadiri oleh para peserta di berbagai negara di tanggal berapa ya kurang lebih? Di bulan Juli kemarin itu ya, belum lama inilah. Kemudian selesai itu dilanjut di Tunisia. Di Tunisia ini tanggal 2 kemarin pembukaannya. Itu adalah semacam pembukaan program atau pelepasan, tapi didahului dengan persiapan teknis, rapat dari seluruh peserta dari 5 benua hadir, dari Amerika, Australia, Asia, Eropa, itu datang semua untuk berdiskusi, membicarakan teknis bagaimana teknis pemberangkatan dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, nanti di pertengahan Agustus atau akhir Agustus ini akan ada pelepasan serentak dari berbagai negara di dunia. Yang nanti titik kumpulnya ada di Mesir, di Rafah. Di Rafah itu. Dan bahkan kalau jalur laut mungkin langsung ke ini ya, perairan Gaza itu ya. Seperti yang sebelumnya kan ada
Medlin, ada Hanzalah. Iya. Walaupun pada akhirnya dihalangi oleh tentara Israel. Nah, kalau mau ikut tadi yang Sumut itu berarti kalau perwakilan Indonesia dari kita doang atau dari lembaga lain? Nah, kalau dari Indonesia ini ada beberapa lembaga yang diundang ya. Yang kemarin hadir tuh yang saya dari Axe Working Group dan dari International Networking Humanitarian atau INH dan juga ada lembaga lain kayaknya. Tapi yang dua ini yang saya kenal memang langsung dari lembaga Sumutnya mengundang. Kemudian kalau yang di Kuala Lumpur sama di Tunisia ini memang dari semua negara. Baik atas nama lembaga, aktivis perorangan maupun bahkan mengatasnamakan sebagai wakil negara gitu. Jadi alhamdulillah suara untuk bela Palestina semakin banyak gitu yang bergabung. Kalau nggak salah itu kan yang sebelum Syawal kan juga sempat ada ya yang Freedom Flotilla, Pak. Iya, Freedom Flotilla yang di Turki, berangkat dari Turki. Nah, jadi sebenarnya program Freedom Flotilla ini sudah dimulai sejak tahun 2010 bahkan sebelumnya. Nah, yang berhasil sampai dikenal di dunia itu kita sebut dengan Mavi Marmara. Itu nama kapal dari Turki yang berangkat dari Turki membawa ribuan ton bantuan bersama ratusan relawan dari seluruh dunia yang waktu itu Allah yarham Ikhwan Abadi termasuk dalamnya. Dan itu terbukti dengan program itu menyadarkan dunia untuk tergabung dalam ini. Dan bahkan beliau menyaksikan langsung bagaimana tembakan-tembakan dari negara penjajah yang menyerang mereka dan bahkan ditangkap, di penjara, beliau merasakan. Itu sejak 2010 yang berhasil sampai ke Gaza. Nah, setelah itu masih banyak usaha-usaha kapal untuk berlayar, tapi gagal. Sampai terakhir 2024 itulah yang tahun lalu juga sebelum pelaksanaan BSP itu. Nah, Allahyarham Nur Ikhwan juga tergabung dengan Freedom Flotilla bersama adiknya Nur Hadis yang sebagai sekarang ketua BSP tahun ini mewarisi amanah kakaknya yang tahun lalu meneruskan perjuangannya. Kemudian ada beberapa relawan dari Indonesia, tapi gagal karena bendera kapalnya kan besar. Bendera kapalnya itu disabotase oleh sebuah negara yang tidak mendukung tentunya. Dan tahun ini menggunakan kapal kecil. Kalau kapal kecil nggak perlu pakai bendera negara kan, jadi berlayar aja. Namanya kapal Medlin, kemudian kapal Hanzalah. Nah, Freedom Flotilla yang Sumut ini adalah lanjutan itu juga, dan ini akan lebih besar karena mengakomodir semua negara dari semua benua. Dan alhamdulillah sudah banyak ratusan negara yang bergabung, dan kita juga dapat tersu dari pembina, dari imam, silahkan AWG hadir ikut dalam aksi Sumut ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa bergabung. Itu tadi kalau sabotase itu biasanya bentuknya kayak apa? Jadi sebuah negara yang memang negaranya bendera kapal besar ya untuk berlayar tuh dia harus ada bendera negara mana yang siap jadi tuan rumahnya yang berada di pasangan penanggung jawabnya itu. Jadi sebuah negara Guinea-Bissau di Afrika itu dia udah siap bendera itu ditaruh di kapal itu. Nah, ada sabotase, ada sebuah negara yang tidak suka, akhirnya dikunjungi, diberikan bantuan, pada akhirnya negara itu mencabut benderanya. Otomatis kapalnya nggak bisa berlayar kalau nggak ada benderanya. Nah, sedangkan pemerintah Turki juga sama, dapat desakan yang begitu keras dari negara itu, pada akhirnya tidak jadi berangkat. Berarti memang berbagai upaya sebenarnya dilakukan untuk menghalang-halangi apapun yang kita lakukan untuk sampai ke sana. Gitu. Saya kepengen tahu deh yang kan itu ada rumah sakit Indonesia yang di sana itu di Gaza Utara. Itu juga menjadi bagian dari itu juga, Mas. Betul. Jadi bercerita tentang Gaza, kita tidak lepas dari namanya Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Jadi Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara itu dibangun sejak tahun berapa ya? 2011 mungkin. Masuknya dari sejak 2010-an mungkin. Itu adalah kerjasama dari sebuah lembaga yang kita kenal dengan Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI. Nah, itu punya program membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tentunya berdasarkan hasil survei bagaimana korban di sana sangat banyak, butuh bantuan rumah sakit. Indonesia kita ingin bantu mereka seperti apa bentuknya rumah sakit. Nah, SDM pembangunnya itu tukangnya, tukang, kemudian insinyurnya, mechanical, electrical, dan semua tukang itu teknisnya dari relawan kita, dari Axe Working Group atau dari jaringan Pondok Pesantren Al-Fatah Indonesia. Di saat itu pembina kita Imam Muhyiddin Hamidi, Allahyarham,
mengutus relawan dari berbagai wilayah untuk hadir dalam pembangunan itu bersama dengan Mercy. Dan alhamdulillah terwujudlah rumah sakit itu sampai diserah terimakan menjadi ikon Indonesia di Gaza dan menjadi tanda cinta kasih yang tak terbatas sampai saat ini. Jadi bahkan dunia mengakui bahwa Indonesia punya ikon di sana, itu RSI.